Yang sana udah pernah kita uji, itu Wah, usia 500 ini ada yang tahun. udah pernah diuji. Ah, berapa? 500 tahun. Oh, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Nah, 500 nih. tahun. Ini White Dragon, saya kasih nama White Dragon. White Dragon. Nah, ini pada saat pengujian kita, ini usianya dari 500 tahun. Tangsel bro, tangsel. Ini Wow, Sobat Lebih Melali, ini ada Santigi Cascade. Luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Febri yang ada di Bogor, Jawa Barat. Ini koleksi-koleksi Santiginya luar biasa, Sobat Lambe. Banyak sekali. Ini ada juga cemara. Ya, dengan liukannya yang sungguh luar biasa. Oke. Wih, halo Sobat Lambe Melali, ketemu lagi dengan Mas Lambe dan tentunya dengan siapa nih sohib kita? Waduh, Masya Allah. Iya, Mas Lambe, sehat. Sehat nih? Masya Allah, sehat jasmani, rohani, dan ekonomi yang pasti. Wah, itu pasti betul. Seimbang loh. Makanya, soalnya seimbang nih. Iya. Ini udah nggak perlu pelampung lagi nih. Aman. Ada air back. Ya, betul. Nah, karena memang kalau uniknya di kita itu, ya bagaimanapun kondisinya, hobi itu yang pasti bikin happy. Ya, nah itu perlu digarisbawahi Sobat Lambe. Hobi harus bikin happy. Betul. Kalau nggak happy, jangan jadi hobi. Ngapain? Betul. Nah, Ustadz, Ya. luar biasa nih Pak Ustadz. Saya melihat tadi sekilas, wah, Santigi di Bogor. Masya Allah, ya. Luar biasa nih. Nih Sobat Lambe Melali, jangan pernah ragu lagi karena banyak statement, banyak pemikiran bahwa Santigi nggak bakalan bisa hidup di Bogor. Bahkan pernah di Tangerang juga dibilang nggak bisa, bukan iklimnya. Ternyata ilmu botani yang harus kita pelajari itu menjadi kuncinya. Betul. Nah, kita tanya nih sama Ustadz Siap. Insya Allah kita berbagi ilmu. Insya Allah. Waduh, ini nggak apa-apa kita di sini Pak. Nggak apa-apa. Boleh, ayo kita jalan. Ayo teman-teman kita jalan. Yuk, kita sambil duduk nih, lihat di sini biar enak ngobrolnya. Ntar baru kita lihat pohon-pohonnya. Wah, luar biasa. Ini nama tempatnya apa Pak Ustadz? Kafe Kebun. Jadi Kafe Kebun itu berdiri semenjak pandemi. Berdiri sejak pandemi. Ya, kenapa kita kasih nama kebun? Kebun itu biasanya namanya kebun itu tidak satu jenis tanaman. Tidak satu jenis tanaman. Nah, makanya harapan kita Kafe Kebun ini bisa menginspirasi banyak, maka tanamannya juga beraneka ragam. Wah, luar biasa. Tapi yang jadi fokus di sini adalah Santigi. Iya, jadi memang tanaman-tanaman di sini terutama bonsai di sini adalah Santigi. Kenapa? Karena waktu saya hobi dulu di zaman dulu nih, saya tuh hobi bonsai itu waktu SMP. Ya di Medan, berarti sekitar tahun 91. Tahun 91 Nah, awalnya saya hobi bonsai karena dulu itu di Medan itu konteks pertama kali depan sekolah saya. Di depan sekolah? Ya. Secara nggak langsung? Tidak langsung. Dan ada dua pohon yang menarik. Ya, yaitu yang pertama Santigi, yang kedua cemara, tapi dulu gaya cokan, tapi bahasa dulu adalah pohon sambar petir.
Disambut petir. Zaman dulu tuh, Zaman dulu ya. Nah, dari situ akhirnya punya mindset, karena saya dulu berburu pohon itu hanya manjatin kelapa sawit kan. Kalau Iya. di Medan kan kita ngambilnya di kelapa sawit, di Betul. kuburan, Heeh. nyari serut, kemuning, hanya itu aja kan. Iya. Nah, akhirnya saya punya mindset suatu saat saya harus punya pohon, 2 pohon ini, ya, cemara dan santigi. Cemara dan santigi. Heeh. Nah, Ustaz, selama dibilang di Bogor nih, kan iklimnya berbeda dengan iklim Santigi yang sesungguhnya, di mana dia di tepi pantai, hawa panas, ya kan, air laut. Nah, ilmu botani apa nih kalau boleh dibagi kepada teman-teman yang lagi nonton Lambe Melali nih? Ya, jadi sahabat Lambe nih ya, Lambe Melali. Nah, yang pertama memang ketika kita mau merawat pohon itu harus tahu tentang habitatnya, itu dulu kata kunci ya. Itu kata kuncinya. Jadi habitat. Sebelum saya melihara santigi ini, saya sempat tinggal di satu pulau saya untuk mempelajari tentang habitat dia, yaitu di Pulau Selayar. Ya, saya Pulau Selayar, saya tidur di sana. Nah, akhirnya saya temukanlah keilmuan-keilmuan yang luar biasa. Nah, salah satunya adalah ternyata pupuk yang paling bagus itu untuk santigi adalah kotoran kambing. Itu dulu yang pertama. Nah, karena di sana itu adalah kambing-kambing tebing itu kan dia nggak punya kandang. Dia lompat-lompat di tebing. Oh, di tebing. Di tebing. Nah, dia ngeluarin kotoran, nanti dia makan-makan juga daun-daun santigi itu, ya, yang dimakan terus kotorannya dibuang ke situ. Nah, ini menjadi kata kunci yang pertama. Nah, yang kedua, santigi ini karena memiliki kulit, kalau bahasa kasarnya kita adalah kulit buaya ya. Kulitnya tebal, tapi bukan buaya darat di sini. Wah, itu bisa dibilang Mas Lambe itu buaya. Nah, jadi kulit buaya. Nah, kulit buaya ini terutama untuk di daerah dingin. Nah, ini kan rentan. Ketika ada perubahan suhu yang signifikan, misalnya dari panas ke dingin, maka dia menyisahkan tentang bakteri atau jamur di sela-sela kulit. Ya, sela-sela kulit. Nah, maka inilah yang menyebabkan terkadang karena kebersihan pohon itu kurang, nah tanpa disadari mati ranting, percabangan. Tanpa disadari. Ya. Nah, jadi sebagian orang mengatakan bahwa ini iklimnya nggak cocok, ya kan? Itu yang paling mudah kan menyalahkan iklim. Ya, bukan mencari solusi kesalahan kita di mana gitu kan. Nah, ini menyalahkan. Nah, tapi ternyata pada saat kita kaji lebih dalam lagi, ternyata permasalahannya adalah kebersihan pohon. Kebersihan pohon. Betul, kebersihan pohon. Ya, jadi kebersihan pohon, karena kebersihan pohon ini ya orang kan sama lah, kalau Mas Lambe kita jujur lah, mencari istri mau yang budukan atau yang bersih. Nah, itu ya kan? Ya kan analoginya sederhana ya kan. Nah, begitu juga kan ketika pohon kita tampilkan di arena kontes segala macam, pohonnya gayanya bagus, sempurna, tapi lihat kok jorok banget. Juri mau menilai nggak? Iya, benar. Ya kan? Nilai minus. Betul. Nah, maka disitulah sebenarnya kata kunci puncak dari keindahan bonsai itu kan rasa. Nah, munculnya rasa itu karena pohon itu sehat. Pohon itu sehat. Ya, bersih, sehat, maka muncullah rasa. Nah, jadi itu yang menjadi dasar. Nah, terus media. Media. Yang kedua media. Media. Nah, media ini juga kita harus pahami. Nah, kalau santigi kita baru galian, ini pengalaman saya nih ya, tapi untuk teman-teman yang lain mungkin di daerah yang iklimnya bagus nggak mempermasalahkan, artinya dia tanam hanya pasir malang aja udah hidup lah, ya, atau pokoknya media yang poros sudah cukup lah. Nah, tapi kalau untuk di Bogor, terutama daerah-daerah dingin, ya memang untuk menghidupkan pertama itu butuh media sekam. Ya, tapi ingat, sekam ini nggak bisa lama. Sekam mentah? Ya, sekam mentah. Jadi sekam mentah kita campur dengan misalnya pasir, ya perbandingan 1:1. Nah, untuk apa? Itu hanya untuk merangsang akar. Untuk merangsang akar. Nah, setelah 6 bulan, nah sekam ini harus dikurangin karena sekam ini terjadi pembusukan, akhirnya asam. Nah, ini kita akan buat siklusnya. Nanti akan apa yang terjadi? Nah, nanti karakter daun, karena kita butuhnya N tinggi. Kalau dalam ilmu nutrisi ya yang pernah saya pelajari, ya bahwa N tertinggi itu, maaf teman-teman mungkin ada yang nggak sepakat, karena dikatakan kotoran babi itu urutan pertama N tinggi. Nah, yang kedua itu ayam. Nah, yang ketiga baru domba, yang keempat baru sapi. Itu N yang tertinggi. Nah, tapi karena kita yang paling mudah dapat ya adalah kotoran domba, dan itu juga terkait dengan santigi. Santigi emang di alamnya ada kotoran domba, maka kita kembalikan. Ya, kembalikan. Nah, kapan pemberiannya? Jadi itu pemberiannya dengan cara dikocor ya. Karena kalau kita semprot ke daun, maka nanti akan muncul bercak.
Oh, bercak pada jadi daunnya, efek jadi jelek efek di seperti daun. karat-karat pada daun, dia akan muncul seperti itu, ya, atau kuning-kuning pada daun. Maka kita kocor. Berapa kali pengocorannya? Kocor langsung ke Kocor media. langsung ke media. Jadi setelah perbandingannya 1 liter tadi sirup Iya. dengan 5 liter air. 5 liter air, 1 Ya, banding 5. 1/5. Nah, baru kita kocor per 2 minggu sekali. Per 2 minggu Nah, sekali. nanti akan kita lihat pertumbuhannya. Ya, satu, dia ruas akan pendek. Ya, ruas akan pendek. Udah gitu ketebalannya juga bagus. Ya, cuman kekurangan satu. Apa itu? Getas. Oh, getas. Nah, Oh, jadi mudah patah. mudah patah. Nah, jadi Santigi itu semakin dia subur pasti mudah patah. Mudah patah. Malah jadi lemes gitu ya. Nah, tapi kalau kita untuk mengejos supaya Ya. dia subur dulu, oke, Ya, baru setelah itu oke. kita program. Iya. Nah, terus mungkin ada juga teman-teman bertanya, apakah masih tetap dibutuhkan air laut? Ah, iya tuh. Nah, ya kan? Ini kan selalu ada mindset di kita ini air ganti laut. dengan air laut. Nah, kalau di Bogor, ya, ketika curah hujan tinggi, kita memang butuh. Ya, jadi tidak hanya sekedar garam krosok kita kasih. Iya. Nah, tapi saya lebih senang memberikan air laut dengan konsentrasi yang kita kurangi. Wow. Ya, misalnya 1/1. Ya, untuk di Bogor. Nah, pemberiannya kalau curah hujan tinggi, ya bisa per 2 minggu sekali. Kalau di Bali kan rata-rata teman-teman 1 bulan. Iya. Berarti ke sono dulu dong, apa Pak? Pangandaran ya? Enggak, kita biasa beli di akuarium air Oh, beli ada ya. Ya kan. Kirain ke sono nyendok. Repot juga. Iya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan maintenance-nya. Nah, dan itu untuk di suhu yang agak dingin seperti di Bogor. Jadi kita nggak katakan dingin tapi agak dingin. Nah, sebenarnya pertumbuhan Santigi itu cukup bagus, tapi tetap ini butuh waktu pruning yang tepat. Oke, Nah, jadi waktunya. jangan waktu pruning. Jadi kan kita lihat, kadang kan Santigi ini uniknya begini, ketika dia nggak mau tumbuh tunas, berarti kan akar nggak berkembang tuh. Maka harus ada pemotongan daun. Oke. Ya, kita pruning ini daun untuk apa? Merangsang pertumbuhan akar baru. Oh, bisa kita lihat? Boleh? Bisa. Boleh di pohonnya ya? Ya. Kayak apa tuh gitu? Mungkin Nah, ada yang terdekat di nanti sini. saya ambil gunting dulu. Saya ambil gunting. Nah, sambil Pak Ustadz ngambil gunting nih, ini contohnya nih, ini Santiginya on the rock Sobat Lambe. Nih, ini saya dibantu sama kameramen dadakan nih. Mas siapa Mas namanya? Ipan. Oh, Kang Ipan ya, Kang Ipan nih, on the rock Kang Ipan ya. Di atas batu Sobat Lambe Melali nih. Wow, Santiginya luar biasa, on the rock di atas batu. Wih, luar biasa. Nah, ini Mas Nah, Ade. boleh. Nah, ini cangkokan pohon dari White Dragon. Ini cangkokan dari White Dragon. Nah, jadi Wow. cangkokannya itu ada berapa? 1, Iya. 2, 3 yang sana. Wow, cangkokannya Nah, aja udah jadi begini luar dengan biasa. adanya lakukan pruning seperti ini, ya kadang kan nggak boleh gundul. Sebenarnya kalau pemupukannya baik, ya pemupukan baik, udah gitu juga penyiraman bagus. Nah, tadi terakhir catatan, nah penyiraman Santigi ini karena medianya poros, itu sebaiknya 2 kali sehari. 2 kali. Ya, jadi pagi misalnya dia siram medianya saja. Boleh dideketin ke pohonnya? Jadi Nggak apa-apa. pagi itu kita siram medianya, ya keliling. Nah, yang kedua ketika sore, nah kita siram juga batangnya. Oh. Nah, makanya ketika dia subur, nah dia lihat seperti ini. Dia akan meruntus nih banyak nih. Oh, tumbuh tunas jadi baru. tumbuhnya tunas baru. Nah, ini jendol-jendolnya banyak. Jendol, Bang. Nah, ini menandakan dia akan tumbuh nih. Nah, artinya ini udah mulai dia Iya. tumbuh banyak nih nantinya. Tuh. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika dia sudah diam, misalnya seperti, nah ini diam. Diam. Nah, ini pohon ini diam. Nah, karena dia butuh pengurangan daun-daun untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Nah, ini kan kita coba sebagian saya potong, mulai narik. Nah, tapi yang ini belum dipotong, maka dia stuck. Oke. Ya. Jadi Nah, caranya seperti itu ya, Pak caranya Ustadz? seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Kalau dia dikatakan gundulin, mati nggak? Mati kalau penyiramannya cuma sekali. Iya. Tapi ketika dia sudah di pruning, maka lakukanlah penyiraman 2 kali. Penyiraman 2 Nah, jadi kali. kalau baru di pruning, supaya apa? Jangan sampai dia dehidrasi di cabang-cabangnya ini, sehingga pertumbuhan baru narik, dia kena panas, mati. Iya. Nah, jadi sering terjadi seperti itu. Ini catatan untuk Santigi. Luar biasa nih Sobat Lambe melihat nih. Ini kalau orang-orang ahli pertanian ini bisa diketahui umurnya ya, Pak? Iya, nah makanya yang sana udah pernah kita uji, itu Wah, usia 500 ini ada yang tahun. udah pernah diuji. Berapa? 500 tahun. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Nah, 500 tahun. Ini White Dragon, saya kasih nama White Dragon. White Dragon. Nah, ini pada saat pengujian kita, ini usianya dari 500 tahun. 500 Jadi, tahun.
kenapa saya uji? Karena ternyata ada kemiripan dia dengan zaitun. Black Mansion zaitun yang sekarang ditanam banyak di Australia. Ya, ada 100 hektar ditanam zaitun. Nah, ini satu karakter. Nah, makanya kenapa saya suka Santigi dua. Yang pertama tertarik ketika zamannya kita masih SMP dulu. Nah, yang kedua karena dia satu family dengan zaitun. Oh, satu family dia, satu farm ya? Satu farm. Oke, sobat lemon lagi. Ini nih. Mungkin Kang Ari lagi. Kang Saha namanya lupa. Ini Kang bisa di zoom dikit Kang, deketin Kang, biar biasanya penasaran nih sobat lambe. Om dari deket dong Om, kasih lihat tuh. Nih dikasih lihat langsung nih. Santigi berusia 500 tahun, berarti 5 abad. Iya. Sudah diteliti dari batangnya, dari kambium. Waktu itu yang meneliti dari mana? Ya, jadi kita biasa dengan IPB. IPB, oh pantas ya deket ya di sini. Dekat. Wah teman-teman, jadi nggak diragukan lagi bahwa hasil penelitian itu dari Institut Pertanian Bogor, bekerja sama dengan Ustadz Febri di sini. Wah, oke. Ada lagi Pak Ustadz? Ya ada, tapi ini sebenarnya hadiah. Hadiah. Oh, nah ini. Wah, gimana ceritanya nih? Ada. Ini dulu hadiah dari salah satu suku bonsai Indonesia. Tapi beliau sekarang udah nggak begitu aktif. Ya, memang orangnya suka nyeleneh, tapi memang ilmunya banyak. Pak Sulis Ninja. Oh, Pak Sulis Ninja. Ya. Halo Pak, ya, kalau mungkin lagi nonton nih. Ini beliau dulu dapat penghargaan yang Saburo Kato Award. Nah, cuman ini dulu pohon udah hampir mati, ya. Hampir mati Pak Ustaz? Hampir mati. Nah jadi ini kita sehatin lagi. Kita sehatin lagi di sini. Jadi pohon-pohon legendaris. Nah sama dengan juga itu cemara. Itu dulu dari Master Bonsai Indonesia namanya Pak Hardianto. Pak Hardianto dari Master Bonsai Indonesia. Wow. Tadinya subur bagus, pohon tadinya hampir mati. Ini tahun 89 dapat medali emas di Bangkok. Tahun 89 dapat medali emas di Bangkok. Ini dulu udah segar banget, tapi kan dipinjam sama teman-teman dari Bekasi. Kurang kerawat, akhirnya banyak cabang-cabang yang mati. Nah, tapi di sini tetap saya pertahankan. Ini dulu pohon besarnya segini. Oh, mungkin ada sejarah. Oh, ada sejarahnya. Jadi tahun 89 pohon ini udah mewakili Indonesia di Bangkok. Wow. Tuh, sobat Lambe Melali, kita nggak salah tempat nih. Banyak di sini pohon-pohon yang memang luar biasa story-nya. Iya. Wah, mantap. Wah, ini ada cemara. Nah, ini gaya saudara kita di Garut, Pak Uca. Oh, ya, wah. Mang Uca sering mantau nih Lambe Melali. Jadi Mang Uca, cuman saya coba buat dengan gaya-gaya yang berbeda. Ya karena saya selalu pengen ya karya orang Indonesia itu harus maju berkembang terus. Jadi dan di sini juga menjadi satu pelajaran buat kita semuanya bahwa kalau tanaman gunung sama laut aja bisa nyatu, kenapa orangnya enggak gitu? Nah, itu dia. Benar, setuju banget. Iya kan? Iya, gunung sama laut aja bisa nyatu. Gunung sama laut bisa nyatu, masa kita nggak bisa nyatu? Betul. Ya. Ayo kita duduk lagi yuk. Duduk lagi. Iya. Ustaznya kepanasan ya. Nah, itu untuk yang terakhir nih sebelum kita tutup, mungkin ada tips nggak pertama kali ketika para teman-teman pemula termasuk Mas Lambe nih, ketika suka bonsai, apa yang harus saya lakukan dulu Pak? Ya, jadi untuk catatan teman-teman baru yang pertama atau baru awal suka bonsai, satu jangan lapar mata. Jangan lapar mata. Iya. Karena kan biasa semuanya bagus tuh, karena untuk pemula kan. Betul. Ya, pokoknya pohon ini murah, akhirnya beli. Nah, karena semakin setiap hari kita semakin ilmu naik karena banyak sosial media, ya YouTube segala macam kita bisa dapatkan. Akhirnya keilmuan kita cepat naik dibandingkan kita zaman dulu. Iya betul. Nah, nanti setelah kita sadar baru ternyata banyak pohon yang nggak bagus di rumah saya. Nah, kayak saya tuh. Iya benar. Nah, biaya perawatannya besar, tapi bukan jadi investasi. Malah jadi sampah lama-lama. Nah, ini jadi catat banget jangan lapar-lapar. Yang kedua, sebenarnya tidak ada pohon yang jelek. Yang ada itu adalah kita belum bisa memecahkan karakter pohon tersebut. Nah, jadi pelajari pohon tersebut, belajar aja merawat dulu. Nah, setelah bisa belajar merawat, baru belajar tentang gaya-gaya pohon. Karena kalau udah pohon sehat, kita atur gayanya seperti apa, nanti insya Allah akan mudah.
Wow, luar biasa. Itu Sobat Lambe, beberapa tips ilmu botani dan juga sharing pengalaman dari Pak Ustadz Febri dari Bogor sangat luar biasa. Pak Ustadz, Ya. lumayan nih obrolan kita, Ya, sangat berbobot. Terima kasih banyak waktunya. Ya. Di tengah hari siang-siang saya datengin dadakan. Betul. Jadi ceritanya kita lagi jalan-jalan sama keluarga, terus saya keingetan Pak Ustadz. Jadi saya kontak beliau pas lagi ada. Jadi langsung saya mampir. Wah, ini luar biasa responnya. Terima kasih, silaturahminya luar biasa Pak Ustadz. Siap. Dan sekali lagi Ya. untuk sahabat Lambe, Ya. ya ikutin terus nih YouTube-nya atau IG-nya sahabat Lambe, Ya. karena pasti ada sesuatu yang baru dan istimewa. Betul. Ya, karena di dalamnya kita berbagi-bagi ilmu, dari ilmulah mempererat silaturahim Ya. dan semakin banyak saudara. Jadi ikutin terus. Iya, terima kasih. Oh iya, jangan salah. Pak Ustadz juga ada channel itu Pak Ustadz. Oh, ada. Oke, namanya Ada. apa Pak Ustadz? Ya, Febri Sugianto atau Ah. IG saya Febri Sugianto 81. Wah, tuh di follow juga sama di subscribe, jangan lupa ya. Iya. Oke, kita ada jargon begini salamnya. Wih. Oh iya. Oke. Siap. Salam Lambe Melali, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bantu share, like, komen juga di kolom komentar. Sekali lagi, salam Lambe Melali. Wih. Keren. Ketemu yang sefrekuensi enak.